Kita sering bicara atau kita pernah dengar di Quran ada kata-kata seperti ini, takutlah kamu kepada Tuhan. Iya. Nah, jadi takut di sini seperti apa takutnya gitu? Apakah gambaran kita kalau Tuhan itu seperti ada sosoknya gitu kan? Sehingga ya takut gitu. Iya. Yang hari ini kan orang nggak pernah ngebahas, takutlah kamu kepada Allah gitu kan? Iya. Nah, takutnya ini seperti apa gitu? Iya. Ini menarik nih. Ini mendasar banget sebetulnya ya. Kita sangat familiar dengan pernyataan takutlah kepada Allah. Itu Quran bilang. Berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah, dan seterusnya. Intinya tertanam dalam benak kita bahwa memang kita takut pada Allah. Nah, cuman memahami takut kepada Allah itu seperti apa? Apakah takut itu definisinya seperti kita takut kepada sesuatu yang menakutkan, yang horor, ya kan? Iya. Nah, kalau takut kepada sesuatu yang horor, itu bisa diantisipasi, ya kan? Bisa misalkan contoh, kita berdiam diri di kuburan misalkan. Mungkin hari pertama takut, tapi lama karena teruji, karena beradaptasi, hilang rasa takut. Atau kita duduk sendirian bersama mayit, awalnya mungkin takut. Tapi petugas mayat di rumah sakit umum, kamar mayat, mereka udah bersih malam tidur bersama mayat. Nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena orang itu sudah melihat bahwa mayat tidak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa mengganggunya kan. Artinya akalnya sudah mengatakan bahwa mayat tidak bisa mengganggu saya. Tetapi dia imani. Jadi keyakinan itu dia imani, sehingga ketika dia tidur ngorok pules di samping mayit. Nah, ada orang yang sudah memahami dengan nalarnya bahwa mayit itu tidak mengganggu, tapi faktanya tidak banyak orang yang berani. Ya kan? Berarti itu menandakan kesadaran intelektualnya tentang mayit tidak bisa mengganggu sebatas intelek. Belum menjadi keimanan, baru pahaman. Atau sama juga ketika kita mampu merinci penderitaan orang di Gaza kena perang, kita mampu menganalisa, kita mampu menarasikan penderitaan mereka. Tapi penderitaan sesungguhnya yang dirasakan mereka hanya mereka yang tahu. Gitu. Nah, jadi takut kepada Allah harus sampai pada keimanan. Ya kan? Bukan dalam intelek aja. Nah, kalau intelek akhirnya kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya itu menjadi rutinitas belaka, tidak dibarengi dengan rasa takut. Nah, takut kepada Allah itu sebetulnya kita dibekali pengetahuan yang luas. Kita takut sama Allah, iya semua orang mungkin takut. Ya. Tapi sebatas kesadaran pemikiran intelektual saja, tapi belum kokoh dalam keimanan. Kenapa? Karena untuk mengimani ini perlu terus-menerus pengulangan. Pengulangan inilah yang kemudian menjadi barometer seseorang menemukan rasa takut kepada Allah. Artinya dia kebergantungan kepada Tuhan itu sangat tinggi. Jadi kita takut sama Allah maksudnya kebergantungan yang tinggi kepada Allah. Apakah itu apa bisa dikatakan itu salah satu wujud dari ya kan tanda kutip ketakutan kepada Allah, ya kan, yang dikarenakan kebergantungannya dia kepada Allah, sehingga ya kan di saat dia mendengar firman-firman Allah itu bergetar hatinya. Iya. Ya itu bisa. Jadi karena kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, pembahasan tentang bergantung kepada Allah sebetulnya cukup panjang ya. Bagaimana kita sampai kepada tingkat derajat makom
kebergantungan kepada Allah. Jadi nggak cukup sehari kita diskusikan, tapi poinnya adalah kita yakin bahwa segala kehidupan ini tidak ada kekuatan kecuali Allah, ya kan. Artinya kebergantungan kita itu harus kita hadirkan terus-menerus kepada Allah. Nah, kebergantungan yang terus-menerus ini standar minimalnya komunikasi kita kepada Allah itu seberapa intens gitu. Jadi sebaik-baik komunikasi adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi, ya. Doa itu kan pernyataan batin kita yang kita coba komunikasikan kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi kita diminta untuk menarasikan, ya kan, kesungguhan apa yang kamu rasakan. Nah, jika kita memahami kesungguhan apa yang kita rasakan, itu kan harus kita komunikasikan kepada Tuhan. Nah, metodologi mengkomunikasikan ini sebetulnya adalah kewahyuan yang naik ke atas. Jadi doa itu sebetulnya adalah Quran yang naik ke atas. Gitu. Nah, komunikasi yang intens inilah yang sebetulnya di frase tertentu menciptakan getaran-getaran, ya. Contoh misalkan kita seringkali dilanda dengan lalai, ya. Sehari-hari kita sering lalai. Nah, maka untuk mengembalikan supaya kita tidak lalai, kita disuruh ingat kepada Allah, zikir. Jadi Quran kita bisa katakan sebagai kitab zikir, ya kan? Artinya kitab zikir itu maksudnya apa? Karena kita lalai, maka kita disuruh mengingat. Ya kan? Quran juga menyebut dirinya sebagai petunjuk, ya kan? Hudan, ya kan? Quran sebagai petunjuk. Karena manusia faktanya lari dari petunjuk, maka dia sebagai hudan, Quran. Di sisi lain Quran mengatakan dirinya sebagai peringatan, ya kan? Kita peringatan. Karena kita jauh dari hikmah, nah, maka diberi peringatan. Gitu. Jadi ketika kita lalai, maka kita harus zikir, ingat, komunikasi, intensitas gitu. Nah, intensitas yang tinggi berkomunikasi dengan Tuhan itu akan menciptakan frekuensi yang sangat dekat yang kita bisa jadi bergetar. Sehingga ketika kita membaca sebuah ayat, boleh jadi itu menjadi pemantik kita merasakan getaran. Sehingga kita diwajibkan untuk membaca Quran, entah itu satu ayat satu hari, ya kan, minimal kita baca, supaya apa? Hubungan itu terus terbangun. Jadi kita disuruh membuat habit atau budaya berkomunikasi dengan Tuhan itu harus lebih tinggi, sehingga getaran setiap hari itu ada muncul. Sehingga dengan demikian perjalanan kita menuju hakikat ketuhanan itu penuh dengan getaran cintanya. Nah, saya pikir seperti itu. Iya, mungkin yang tadi dikatakan Pak Erik, di dalam Quran gitu, barang siapa dibacakan Quran maka bergetarlah gitu kan. Iya. Mungkin ya bergetar mungkin karena dia paham gitu kan, mengerti. Tapi kan selama ini yang kita tahu orang baca Quran nggak bergetar, biasa-biasa aja gitu. Iya kan, banyak orang nggak kok biasa-biasa. Iya. Ya makanya mungkin ya menurut saya ini baca Quran mungkin dengan maknanya. Jangan hanya membaca. Betul. Kalau hanya membaca ya karena kita nggak ngerti kan tuh bahasa Arab kan. Kita nggak ngerti maka nggak bergetar. Ya maksud saya ya kalau kita mau baca Quran ya terjemahnya juga harus ngerti juga gitu. Jangan cuman betul Qurannya aja gitu. Sepakat Pak. Jadi memang seringkali kita, masyarakat kita terutama ya, saya sendiri juga perhatikan memang orang asyik ya kan masuk dalam membaca Quran dengan makhrajnya sempurna ya kan, kita mendengar juga indah gitu kan. Cuman akhirnya
ketika kehilangan makna ya tadi apa ya, getaran. Getaran itu maksudnya gini, sentuhan yang menggugah kita sehingga kita menemukan kesadaran. Tadi benar, harusnya apa yang kita baca itu kita pahami. Nah mungkin itu yang menjadikan proses orang bergetar. Iya, jadi kalau kita baca Quran tidak dengan maknanya gitu kan, makanya orang sering bilang gini, aduh saya udah habis baca Quran saya tenang gitu kan. Dia tenang orang dia nggak ngerti kan. Iya. Iya kan. Coba kalau dia ngerti mungkin dia nggak tenang gitu, dia bergetar gitu. Kalau dia nggak ngerti ya tenang gitu. Iya. Itu PR besar, PR besar kita sebagai umat Muslim ya kan. Bagaimana sih bisa memahami atau membaca Quran biar hati kita bergetar ya kan. Ya tadi saya lebih sepakat bahwa apa yang kita dengar itu kan gini, Quran itu kan apa sih Quran itu? Quran maksud itu kan perkataan Allah yang telah ditulis, ya kan? Jadi pada saat kita memahami bahwa itu adalah ayat Allah, yaitu perkataan Allah, dia sedang berbicara. Nah, pada saat dia sedang berbicara, maka kita di posisi sebagai pendengar, ya kan? Artinya kita harus seksama mendengar apa yang sedang dibacakan, karena itu pembicaraannya Tuhan kan. Nah bayangkan kalau dia bicara, kita nggak tahu apa yang dibicarakan, nggak tahu artinya, nggak tahu hikmahnya, maka apa yang kita dapat? Sama aja kita nggak menghargai si pembicara itu. Padahal Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang paling mudah, yaitu bahasa Arab. Artinya kita boleh jadi kita harus belajar bahasa Arab, tetapi yang lebih penting dari itu kita hikmah kandungannya itu harus dipahami. Nah gitu kan. Jadi apa namanya, makanya proses belajar kan nggak berhenti terus ya kan. Nah jadi apa namanya tadi, bahwa dia Tuhan yang berbicara, kita harus menjadi pendengar yang baik. Sehingga tidak sampai kepada kita hanya fasih di tenggorokan, tapi tidak mengimani atau tidak membumi dalam kalbu. Nah, saya pikir itu Pak.